Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 5. Pelajaran yang kedua yaitu materi mengenal nama Allah dan kitabnya. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa ajaran terpuji. Nah, tetapi sebelumnya, bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Pencet tombol like, kemudian share channel Guru Cerdas agar channel ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi kita semua. Nah, sekarang kita akan membicarakan tentang kandungan Al-Quran terlebih dahulu. Yang pertama, kandungan Al-Quran yang pertama adalah mengenai akidah. Akidah secara bahasa berarti keyakinan. Sedangkan secara istilah artinya suatu kepercayaan yang harus diyakini dengan sepenuh hati, dinyatakan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Jadi yang pertama di dalam Al-Quran itu dia terdapat yaitu namanya akidah. Akidah itu artinya keyakinan bahwa Tuhan kita itu adalah Allah. Dan Allah itu satu-satunya. Jadi Allah itu adalah Tuhan yang satu atau Tuhan yang ahad. Tiada Tuhan selain Allah. Jadi Tuhan kita itu hanya satu saja, yaitu Allah. Dan menyekutukan Allah itu merupakan perbuatan dosa yang sangat besar. Jadi akidah. Kemudian yang kedua adalah ibadah atau muamalah. Nah, di dalam Al-Quran ini diberikan petunjuk dan tata cara yang lengkap berkaitan dengan ibadah kepada Allah dan hubungan antara manusia. Jadi ada muamalah sama Allah atau cara berhubungan dengan Allah, misalkan dengan cara sholat, ya, kemudian berhaji, ya, syahadah. Nah, ini cara berhubungan dengan Allah seperti apa? Nah, ditunjukkan di dalam Al-Quran. Kemudian ada muamalah ma'anas atau hubungan antara sesama manusia, ya, di dalam zakat, bagaimana kita mengeluarkan harta, kemudian harta tersebut dibagikan kepada orang lain, ya, itu antara hubungan dengan pada sesama manusia. Kemudian bagaimana cara kita bersilaturahmi dengan sesama manusia, menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, ya, tidak berperilaku buruk kepada sesama manusia. Nah, ini yang kita namakan sebagai muamalah ma'anas. Jadi ada muamalah ma'allah, berhubungan dengan Allah, muamalah ma'anas, berhubungan dengan sesama. Bahkan juga ada cara muamalah dengan makhluk Allah yang lain. Misalkan cara kita memperlakukan binatang, cara kita memperlakukan hewan dan tumbuhan, ya, dan alam lingkungan. Nah, ini juga termasuk di dalam ibadah atau muamalah yang terdapat di dalam Al-Quran. Kemudian ada juga akhlak. Nah, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia dan muncul secara spontan dalam tingkah laku sehari-hari. Nah, di dalam akhlak ini terdapat tata cara bagaimana kita berperilaku, ya, berperilaku kepada diri sendiri, berperilaku kepada orang lain, ya, kesopanan, kesantunan, tata cara berbicara, tata cara bertindak dalam berhubungan, ya. Nah, ini kita namakan sebagai akhlak. Kemudian ada tarikh atau sejarah. Nah, Al-Quran juga menceritakan tentang kejadian pada umat-umat terdahulu agar kita dapat mengambil pelajaran dari masa lalu. Jadi di dalam Al-Quran dijelaskan tentang kisah Nabi Musa, tentang kisah Nabi Isa dan ibunya, ya, Siti Maryam, tentang kisah Nabi Adam. Nah, diceritakannya kisah-kisah sejarah itu agar ini menjadi pelajaran bagi kita, ya. Ada pelajaran baik yang dilakukan oleh para nabi, ada pelajaran buruk yang harus kita hindari yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak terpuji pada masa lalu, misalkan oleh Fir'aun, oleh Raja Abraham, oleh Raja Namrud, ya. Nah, ini agar kita mampu mengambil pelajaran darinya.
Kemudian ada hukum. Nah, di dalam Al-Quran juga berisikan kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan dasar serta menyeluruh bagi umat manusia. Jadi di dalam Al-Quran juga ada tentang hukum, ya. Ada hukum waris, kemudian ada hukum nikah, ya. Ada berbagai macam hukum yang dijelaskan di dalam Al-Quran bagaimana tata cara kita berkehidupan. Kemudian Al-Quran juga mengandung ilmu pengetahuan. Nah, banyak ilmuwan yang telah membuktikan bahwa ilmu pengetahuan yang senantiasa berkembang setiap zaman telah dibahas terlebih dahulu di dalam Al-Quran berabad-abad yang lalu. Nah, khusus untuk ilmu pengetahuan, di dalam Al-Quran itu sudah tercatat beberapa hal, ya, misalkan tentang cahaya bulan, tentang penciptaan alam semesta, dan yang lain sebagainya, yang hal tersebut apabila dibuktikan dengan ilmu pengetahuan modern pada saat ini itu tidak bertentangan. Nah, karena tidak bertentangan, itu akan menambahkan keyakinan kepada kita bahwa Al-Quran itu memang diturunkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa ajaran terpuji. Yang pertama adalah ajaran terpuji kepada Sang Pencipta atau Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kitab pemahaman terhadap Al-Quran, ya. Maka kita mengetahui tentang cara-cara untuk melakukan ibadah kepada Allah, ya, sholat, zakat, puasa, naik haji, ya, dan sebagainya, ya. Kemudian Al-Quran juga mengandung yaitu ajaran terpuji kepada sesama manusia, ya. Bagaimana cara kita bertemu, ya, seperti Nabi kan kalau bertemu dengan seseorang kita disunahkan untuk tersenyum, ya. Nah, seperti itu. Kemudian ajaran terpuji kepada hewan dan tumbuhan. Bagaimana cara kita memperlakukan hewan, bagaimana cara kita memperlakukan tumbuhan dan alam lingkungan, ya. Itu juga terdapat di dalam Al-Quran. Kemudian ajaran terpuji kepada diri sendiri. Jadi kita tidak boleh merusak diri sendiri, ya. Tidak boleh menghancurkan diri sendiri. Jadi kita harus menjaga diri kita sendiri, mandi, ya. Kemudian makan dengan teratur. Nah, seperti itu, ya. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Terima kasih, ya, sudah mau menyimak. Assalamualaikum.